Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi dengan saya Teng di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Cengguyu. Mungkin di podcast kali ini ngobrolnya agak campur-campur bahasanya karena saya ketemu sebangsa. Saya ketemu dengan Mas Johan. Kenal gak sengaja kita Mas ya. Jadi Cik Waku ngomong Mas. Saya kenal Mas Johan ini tahun piro Mas? Tahun piro kira kenal Mas? 2000-an kah? 2017 gitu ya paling. 2017-an lah Pak ya. Nggak sengaja kenalnya Mas. Di warung pas ada Bang Parlin ngopi di warung, mampir. Nah, ternyata diusut ternyata Mas Johan ini adalah lulusan ISI Jogja. Terdampar di Nangapino. Wah, gitu saya tahu Mas Johan ini lulusan ISI Jogja itu, wah, langsung interest saya. Karena punya minat yang sama lah. Punya minat seni yang sama, cuman bidangnya beda. Nah, kalau saya bidangnya di seni pertunjukan, Mas Johan adalah seni rupa. Nah, pertanyaan saya pertama, kok iso Mas kuliah seni rupa gitu? Memang dari kecil sih hobi, suka nggak coret-coret. Akhirnya semakin ke SMA pun sekolah di kejuruan juga, jurusan seni juga, tapi seni kriya kayu. SMA-nya berarti apa? SMK SMK kesenian itu namanya? Bukan SMSR sih. Oh, bukan SMSR. Bukan. Lebih ke kerajinannya. Oh, ada SMK kayak. Ada, kerajinan kayu, logam, kulit, keramik, tekstil ada. Di Jogja juga. Ya. SMA-nya kerajinan kayu. 97 lulus, terus daftar ke ISI itulah jurusan kriya keramik. Masuk 97, lulus 2006. 97 2006, 9 tahunan lah ya. Sampean 97 wis kuliah? Masuk 97. 97 kuliah? Iya. Masuk angkatan 97. Wah, 97 aku sih umbelen. 97 saya masih umur 7 tahun aja harus kuliah. Lulus 2006. Sana sini dapat kerjaan kawan-kawan. 2006 kuliah. Tapi alhamdulillah lulus Mas ya. Alhamdulillah. Sempat lulus. Ya kan kalau mahasiswa ISI itu apalagi kalau udah lama kayak gitu kan, mahasiswa ISI mesti milih ndak diselesaikan gitu. Lah itu kenapa Mas kok ngotot diselesaikan gitu di semester 18? Tanggung juga karena mata kuliahan tinggal skripsi saja. Jadi tinggal tugas akhir. KKN udah, segalanya udah sini. Nanggung jadi disempatkan diselesaikan. Alhamdulillah akhirnya. Skripsi ini apa Mas? Dulu Mas. Ekspresi wajah. Sebagai konsepnya ekspresi wajah manusia, ada suka, sedih, senang, ada pembenci. Visualnya keramik, tanah liat. Pameran kan pameran tunggal ya akhirnya ya. Ya. Itu karya-karyanya masih ada nggak sampai sekarang? Tinggal di kampus mungkin tadi dipajang-pajang entah anak-anak. Sudah sangat jauh berbeda sekarang kondisi mungkin ya kampus. Iya. Berarti fokusnya dulu keramik waktu keramik, masih kuliah. Waktu kuliah, bukan kalau sekarang kan saya tahunya Mas Johan ini adalah fokusnya
malah ngelukis ya. Ya karena mungkin medianya yang mudah dan cari uangnya juga mungkin di sini lebih enak. Ngelukis. Ya kebanyakan lukis warung kopi, tempat TK gitu, playgroup. Nah kalau ngedalamin krianya, Wah, krianya malah susah di sini karena nggak terdukung kondisi daerahnya juga sih. apa Mas yang harus dipenuhi biar apa? Bahan dasar kan keramik itu tanah liat kan. Nah itu harus melalui berbagai eksperimen sampai itu bisa diolah menjadi sebuah bentuk keramik. Itu prosesnya banyak, dari mulai penyaringan tanah sampai uji labnya itu ada, sampai dia plastis itu seperti ini misalnya dilengkung nggak pecah-pecah itu baru bisa dibentuk. Tapi kalau karakter tanahnya ada yang memungkinkan nggak di sini? Memungkinkan juga sebenarnya, sama yang di Jawa itu ya. Kalau untuk bikin genteng itu hampir sama. Cuman kalau di Kalimantan ini terkenalnya yang di Singkawang, tanah putih itu kan banyak pengrajin keramik di Singkawang. Memang banyak sana. Kalau di sini kan nggak ada. Tapi ada potensi sebenarnya untuk keramik itu. Bisa. Belum tahu seberapa uji bakarnya itu, suhunya sampai berapa derajat Celcius kan harus diuji dulu. Mampu ndak dibakar dengan 1000 ke atas Celciusnya itu pecah ndak gitu kan. Banyak ujinya. Harus banyak eksperimennya. Iya. Dan untuk melakukan eksperimen itu butuh modal yang besar. Sangat besar ya. Bikin tungkunya lah. Kira-kira berapa Mas? Misalnya kita mau eksperimen untuk berhasil, misalnya untuk bikin tungkunya lah berapa? Tungku itu macam-macam Mas. Ada yang manual. Kalau yang seperti gerabah itu kan pembakarannya hanya bakar manual, kayu, dari kayu. Tapi itu enggak bisa sampai ribuan, 1000 di atas. Kalau yang gas itu kan bisa, atau tungku listrik. Gas itu bisa sampai suaranya kayak gelas itu, kayak kaca itu. Itu pembakaran tinggi. Untuk tungku gas itu paling ya berapa? Di atas 100 kali ya sekarang. Untuk tungkunya. Tungku pun ukuran berapa? 2 kali 2 meteran mungkin. Ya. 2 kali 2 meter modalnya ya, 100. Lapisannya itu luar tuh plat besi, dalam bata tahan api. Masih banyak lapisan-lapisan. Wah. Berarti nggak bisa Mas ya, apa kalau misalnya kita apa ya, Jawa ini gendeng-gendengan nyoba Mas, ayo guys coba bikin tempat eksperimen gitu. Bikin tempat keramik, nyoba kita bikin tungkunya mandiri gitu. Berarti nggak kemungkinan kalau untuk coba-coba itu dari tong itu mungkin bisa kali ya, tapi belum pernah nyoba sih. Tapi kalau misal itu menarik keramik. Berarti pameran sampean ketika S1 dulu itu ekspresi wajah berbentuk kepala berbentuk keramik. Keramik. Jadi enggak pada tengah lubang ya. Tengah lubang. Wih, menarik ya. Nah, hari ini aja sulit nyari kayak gitu. Kayaknya loh. Saya nggak tahu ya kalau misalnya di sini sulit. Sulit ya, itu harus melalui pengetesan tanah dulu, dari mulai uji tanah sampai bisa nanti dibentuk. Belum nanti ngurus pembakarannya. Kalau mau ke glasir ya harus glasir itu pewarnaannya. Itu susah lagi. Tapi kalau misalnya berhasil bikin kayak gitu, apa ya? Menarik rupanya Mas ya. Bikin potensi daerah juga, tanah bisa dimanfaatkan. Potensi bisnisnya juga menarik Mas. Iya. Coba kita nanti komunikasi dengan yang punya tanah ini ya. Karena kan itu saat ini kan wisata wisata bikin keramik itu lagi trending hari ini. Wisata bikin keramik itu lagi trending hari ini. Nah,
siapa tahu nanti di komen. Sebenarnya enggak perlu bakar tinggi lah, seperti di Jawa itu di Kasongan itu satu desa kan pengrajin. Itu nyatanya juga bisa ekspor ke Belanda, ke Jerman. Membakarnya kan hanya pakai tungku ini Arab atau kayu aja. Jadi guci-guci besar itu cuma finishingnya yang finishing cat duku ada yang ditambahin anyaman kan enggak harus suhu tinggi. Kalau suhu tinggi itu mungkin untuk keramik yang fungsional untuk gelas, piring gitu. Kayak gitu. Arahnya bisa Kalau misalnya yang kayak guci-guci biasa enggak pembakaran tinggi. Enggak pembakaran tinggi, enggak masalah gitu. Ya, asal tanahnya udah bisa dipakai, enggak diuji dulu. Tapi kalau yang untuk guci itu apa namanya? Tanahnya enggak terlalu rumit, enggak serumit yang keramik. Benar. Bisa misal dia gampang pecah, bisa ditambah unsur pasirnya untuk kekuatan berapa persen. Bisa sih sebenarnya kalau mau coba. Menarik itu apa? Karena belum ada di sini. Iya. Ya, belum ada sih pengrajin tanah liat. Pengrajin tanah liat kurang belum ada. Masih berminat nggak Mas untuk apa? Untuk mengembangkan itu lagi, maksudnya menggeluti dunia itu lagi. Sebenarnya sih ya kalau ada daya dukungnya daya dukungnya masih sama-sama masih mau ya. Masih potensi sebenarnya. Iya, mudah-mudahan nanti ketemu jalannya Mas. Kalau bikin apa tungku yang itu nggak terlalu mahal kan? Enggak, itu tungku pakai batu bata bisa. Wah, itu batu yang tahan api sih. Batu bata tahan api itu. Kalau bata aku enggak bisa. Batu bata di sini kan juga enggak ada. Nyarinya susah. Kalau batuan Mas, batu apa? Apa namanya? Batu kene Mas. Apa? Batu kali, bukan batu kali. Kayak batu ledak, batu buil. Iku kan watune beda jenisnya. Kan atas pisan nih. Iku kuat ora? Bisa juga asal cuma untuk ini sih. Tahan api aja. Hanya untuk tahan api. Ya. Mungkin kan dengan kondisi alam kita yang di sini bisa diakalin. Ya. Saya tertarik Mas. Tunggu ya. Permasalahannya hanya ditunggu toh kan? Ditunggu saja. Nah, sebenarnya hanya untuk nyusun saja sih. Nyusun barang-barang keramiknya itu. Bakarnya kan dari bawah. Kiri kanannya kan baru bata. Biar api tetap bersatu di situ. Panahnya rata, jadi matangnya pun rata. Dan nggak perlu open atau apa gitu. Nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu. Hanya keramik yang bakar rendah nggak perlu. Open bikin sendiri bisa. Hanya dibakar gitu aja. Bakarnya kadang dibakar cemplung kayak gitu. Si uncalnya itu ya bisa. Tadi. Tapi kalau mungkin tanahnya enggak ya bisa meledak. Kalau apa? Dia punya rongga di dalam kan. Bisa meledak, pecah. Resikonya itu. Nah, kalau bikin keramik Mas, tahapan bikin keramik tuh apa aja sih yang perlu dilakukan? Sampai yang sampai yang guci gini lah. Nggak usah sampai yang dari piring gelas gitu. Misalnya kalau ini ya pertama tanah itu dari mulai gali tanah, disaring sampai beberapa kali sampai halus, nggak ada butiran pasirnya. Baru sampai ada airnya susut. Nanti kan perlu dijemur lagi berarti. Ujinya kan dibikin plat kecil-kecil nih sampai kering, dia enggak pecah-pecah, berarti plastis ya bisa digunakan. Itu aman berarti. Tuh. Setelah pembentukannya bebas, bisa pakai yang putar itu. Kalau uji kan bulat. Nah, kalau pewarnaannya, kalau yang apa? Nah, habis pembentukan, pewarnaan sih sekarang kalau lihat banyak yang
di desa pengrajin itu udah banyak yang pakai cat duku, cat duku itu dinding apa? terus di clear. Cat duku itu cat mobil ya. Oh, kalau enggak cat Iya. cat dinding. Nah, bedanya kalau keramik kayak guci-guci Cina itu kan glasir, memang glasir. Glasir itu apa, Mas? Glasir itu beberapa bahan alami juga sih. Kayak warna tanahnya. Oh, jadi warna tanahnya dibakar dia akan membentuk warna sendiri. Iya. Jadi belum tentu biru itu nanti dibakar hasilnya bisa biru. Nah, kalau yang pakai cat warna itu gimana, Mas? Itu udah kerajinan apa ya? Dia dicat warna. Dicat bebas, dari disemprot bisa, dikuas bisa. Ketika sudah jadi keramik baru dicat gitu. Iya, udah dibakar. Udah dibakar baru dicat. Baru di clear. Oh. Nggak bisa kalau belum dibakar, nggak bisa. Nanti dibakar leleh. Bedanya itu bisa nyat. Oh, itu jadi keramik-keramik yang warnanya agak aneh-aneh apa? Maksudnya warnanya agak makso gitu tuh. Itu berarti proses-proses pengecatan gitu ya. Iya, pengecatan. Oh, baru paham saya. Bedanya dengan gelas-gelas atau piring-piring itu memang glasir, memang hasilnya itu dari suhu tinggi itu, hasil warnanya. Berarti kayak piring-piring itu nggak bisa apa? Nggak bisa diwarna manual. Jadi mungkin sekarang udah canggih teknologi, seperti bikin keramik apa? Tehel tuh. Nah, itu kan udah banyak motifnya, warnanya segala seperti itu kan. Tapi bahan dasarnya tetap tanah liat itu. Itu bahan dasarnya tetap tanah. Prosesnya hampir sama. Nah ya, kalau misalnya bahannya apa? Ketika tadi bikin modalnya sebesar itu, kayak piring kan hanya berapa ribu, Man. Nah, iya. Nah itu piye konsep bisnisnya gimana? Wah, yang ya, ribuan yang dibikin. Iya, tapi ada prospek bisnisnya juga. Yo ono, Mas yo. Ada. Nah, tapi oke. Kini sudahi dulu lah ngomong keramik aja. Nah, ya. Keramik dah. Ngomong masa lalu. Mentok. Tapi kok iso kene utik-utik ya. Kita bikin sesuatu lah keramik.